Ini adalah dukungan kerana kita satu benua, satu Asia Tenggara ya. Jadi Malaysia dan masuk saja ke Pildun, kita tetap dukung. Sekarang ini saya lihat bersatunya ASEAN untuk memberi dukungan terhadap perjuangan timnas Indonesia. Ini yang menarik nih guys. Ini yang kita mau sebenarnya. Kalau Malaysia dan Indonesia nih, kalau menyebut tentang sepak bola, pasti dia punya baku hantam tuh. Memang kalau di media sosial sering berbaku hantam, ya, saling menghujat antara satu sama yang lain. Tapi kali ini saya rasa teruja guys, dan juga rasa gembira karena di sini semua ya, bukan saja Malaysia dan Indonesia, malah satu ASEAN mendukung perjuangan timnas Indonesia selaku satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang menghadapi timnas China. Fenomena unik kembali terjadi di dunia sepak bola Asia Tenggara. Ribuan supporter asal Malaysia justru memilih datang ke Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, demi menyaksikan laga timnas Indonesia, ketimbang memberikan dukungan langsung kepada timnas mereka sendiri. Pemandangan ini menegaskan betapa pamor Garuda kini telah menjulang tinggi, bahkan di mata negeri jiran yang dulunya begitu dominan di kawasan ASEAN. Fenomena ini bukan isapan jempol belaka. Berdasarkan pantauan penjualan tiket laga timnas Indonesia melawan Cina di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sejumlah tiket kategori premium justru diborong oleh fans asal Malaysia. Beberapa dari mereka bahkan mengunggah foto tiket elektronik di media sosial, dengan caption mengejutkan, "Maaf harimau, GBK lebih menggoda." Kontras ini semakin mencolok ketika melihat kondisi terkini di Malaysia. Timnas Harimau Malaya yang juga tengah berlaga di ajang yang sama justru bermain di stadion yang setengah kosong. Pertandingan terakhir mereka melawan Kyrgyzstan hanya dihadiri sekitar 8.000 penonton. Meskipun kapasitas Stadion Nasional Bukit Jalil mampu menampung lebih dari 80.000 orang. Sebaliknya, tiket pertandingan timnas Indonesia ludes dalam waktu kurang dari 5 jam. Bahkan, kategori tribun atas yang sebelumnya jarang diminati pun ikut diburu. Dalam laporan resmi PSSI, 76.000 tiket habis terjual, dan sebanyak 4.300 diantaranya berasal dari luar negeri, yang sebagian besar didominasi oleh pembeli dari Malaysia dan Singapura. Suasana di GBK nggak ada duanya. Saya orang Malaysia, tapi jujur saja, menonton timnas Indonesia jauh lebih menggairahkan. Permainan mereka progresif, stadionnya hidup, suporternya menggila, ujar Faizal Rahman, seorang suporter asal Johor Bahru, yang datang langsung ke Jakarta bersama 3 temannya. Faktor utama dari tren ini bisa dilacak kedua hal, permainan dan atmosfer. Timnas Indonesia yang kini dilatih Patrick Kluivert tampil dengan gaya modern, menyerang, dan penuh energi. Para pemain naturalisasi seperti Jai Itzes, Ivar Jenner, dan Nathan Chueon menjadi sorotan utama, sementara bintang muda seperti Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand terus memikat hati penonton. Sementara itu, timnas Malaysia justru stagnan. Gaya bermain yang konservatif, terlalu bertumpu pada pemain lama, dan minim inovasi tak mampu menumbuhkan harapan di dada pendukung. Bahkan beberapa kelompok supporter seperti Ultras Malaya mulai menunjukkan sikap apatis. Media sosial mereka kini lebih banyak diisi kritik daripada nyanyian semangat. Kalau kalian lihat highlight laga Indonesia, rasanya seperti nonton klub Eropa. Sirkulasi bola cepat, pressing tinggi, dan gol-golnya indah. Malaysia, main aman dan membosankan. Sindir seorang netizen Malaysia di platform X, dulu Twitter, yang mendapat ribuan retweet. Fenomena migrasi minat ini tak hanya soal sepak bola. Ia mulai menciptakan semacam perubahan budaya supporter di kawasan. Dulu, Malaysia dikenal sebagai negara dengan supporter paling solid di Asia Tenggara. Kini, predikat itu mulai bergeser ke Indonesia, yang tak hanya masif secara kuantitas, tapi juga konsisten dalam loyalitas dan militansi. Kisah tentang rombongan bus dari Melaka dan Penang yang menyewa kendaraan ke Jakarta kini menjadi viral. Mereka tidak hanya datang untuk menonton, tapi juga membeli merchandise timnas Indonesia. Bahkan, ada yang dengan bangga mengenakan jersey Garuda di depan kamera, hal yang 5 tahun lalu mungkin dianggap tabu di negaranya sendiri. Seorang jurnalis olahraga dari Malaysia,
dalam artikelnya di The Star, menyebut bahwa ini adalah kegagalan branding internal dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang tak mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap tim nasional. Jika tidak segera berubah, bukan tidak mungkin generasi muda Malaysia lebih mengenal Pratama Arhan ketimbang pemain sayap mereka sendiri, tulisnya. Di balik ledakan supporter Indonesia, ada peran besar Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ia tak hanya membangun tim dengan struktur yang profesional, tapi juga membangun narasi besar, bahwa mendukung timnas adalah bentuk kebanggaan nasional. Ia menyulap sepak bola sebagai simbol kebangkitan, bukan sekadar pertandingan 90 menit. Sepak bola kita bukan lagi hiburan biasa. Ini adalah identitas bangsa. Dan siapapun yang mencintai Indonesia, akan merasa terpanggil datang ke stadion, ujarnya saat konferensi pers pasca penjualan tiket habis. Tak heran, GBK kini bukan hanya rumah bagi warga Jakarta atau Indonesia saja. Ia telah menjadi magnet sepak bola Asia Tenggara. Fenomena ini harus menjadi cermin bagi FAM dan dunia sepak bola Malaysia. Kekalahan di level pamor adalah tanda bahaya. Ketika rakyat sendiri kehilangan minat, dan lebih memilih jiran sebagai tontonan utama, maka ada krisis yang harus segera direspons. Bukan hanya di level teknis, tetapi di ranah emosional dan kultural. Beberapa suara perubahan mulai muncul. Mantan pelatih timnas Malaysia, Tan Cheng Hu, menyarankan agar Malaysia mulai melirik strategi naturalisasi yang lebih terbuka, seperti yang dilakukan Indonesia. Ia juga mendesak agar lebih banyak pelatih muda diberi kesempatan memimpin skuad senior. Sepak bola modern menuntut keberanian. Kalau kita takut berubah, jangan heran kalau penonton pun berubah haluan, katanya dalam sebuah wawancara dengan TV3. Dulu, rivalitas Indonesia-Malaysia selalu soal siapa yang menang di lapangan. Kini, rivalitas itu juga menyentuh siapa yang lebih dicintai oleh publik, termasuk oleh rakyat negeri sebelah. Dalam babak baru ini, Indonesia jelas lebih unggul. Dan ketika para supporter Malaysia lebih memilih datang ke GBK daripada Bukit Jalil, satu hal menjadi jelas, Garuda telah menjelma menjadi kekuatan sepak bola bukan hanya di lapangan, tapi juga di hati penonton se-Asia Tenggara.